SPD MPD. Saya seorang dosen di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan kimia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah kimia umum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan bagaimana saya membawakan mata kuliah kimia umum. Sistem pengajaran yang saya lakukan saat ini adalah menggunakan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun deskripsi mata kuliah kimia umum ini adalah mata kuliah kimia umum merupakan mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Matematika yang dilaksanakan pada semester 1 pada pokok bahasan yaitu pengenalan kimia, teori atom, sistem periode unsur, ikatan kimia, larutan, stoikiometri, larutan asam basa, reaksi reduksi dan oksidasi, kimia organik, laju dalam reaksi kimia, dan koloid. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah kimia umum, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek kimia dalam kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Kedua, mahasiswa mampu bekerja sama menggambarkan atom dan membuat sistem periode unsur yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Ketiga, mahasiswa mampu secara mandiri menguraikan jenis, sifat, dan konsentrasi, serta manfaat larutan-larutan kimia dalam kehidupan dengan teliti. Sedangkan materi yang dibahas pada mata kuliah ini adalah: pertama, pengenalan kimia; kedua, teori atom; ketiga, sistem periode unsur; keempat, ikatan kimia; kelima, larutan; keenam, stoikiometri; ketujuh, larutan asam basa; 8. Reaksi reduksi oksidasi; 9. Kimia organik; 10. Laju dalam reaksi kimia; dan terakhir, koloid. Sistem pembelajaran yang kami lakukan pada situasi pandemi saat ini menggunakan hybrid learning ataupun pembelajaran campuran antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring yang berupa LMS, Google Classroom, maupun Zoom. Pembelajaran dilakukan dengan metode diskusi, belajar terstruktur dan mandiri, serta berkolaboratif. Interaksi saya dengan mahasiswa yaitu dengan adanya tanya jawab pada saat perkuliahan tatap muka ataupun melalui email dan Google Classroom. Karena interaksi saya dengan mahasiswa bukan hanya pada saat pembelajaran tatap muka saja, tetapi juga di luar pembelajaran. Saya sangat terbuka dengan mahasiswa dalam berinteraksi. Adapun evaluasi yang saya lakukan dalam pembelajaran menggunakan 3 aspek. Yang pertama, aspek sikap, yang kedua, aspek keterampilan, dan yang ketiga, aspek pengetahuan. Aspek sikap dan keterampilan menggunakan teknik non-tes dengan melakukan observasi. Sedangkan aspek pengetahuan dilakukan dengan tes formatif berupa kuis dan tes sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa diambil dalam rentang nilai. Untuk nilai A pada nilai 81 sampai 100, nilai B pada nilai 70 sampai 84,99, nilai C pada nilai 55 sampai 69,99, nilai D pada nilai 40 sampai 54,99, dan nilai E pada nilai 0 sampai 39,99. Mahasiswa bisa menggantikan nilainya apabila mendapatkan nilai D dan E karena dianggap gagal mengikuti mata kuliah tersebut. Demikianlah penjabaran saya dalam mata kuliah kimia umum ini.
Berikut saya sampaikan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah kimia umum, yaitu pada materi laju dalam reaksi kimia yang dilakukan secara tatap muka. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, apa kabar? Semoga kita semua sehat ya. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah kimia umum ya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang laju reaksi ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oh, silakan. Sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa dalam agama Kristen Protestan. Mari berdoa. Segala puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Bapa yang bertata di kerajaan surga atas berkat yang Kau berikan kepada kami dari hari yang lalu hingga pada pagi hari ini, ya Bapa. Ya Bapa, di pagi hari yang sekarang ini kami berkumpul di ruangan ini ingin melaksanakan perkuliahan kami seperti biasanya. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, turunkanlah roh kebijaksanaan dan kepintaran ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat dengan mudah mengerti apa yang disampaikan oleh dosen kami ya Bapa. Begitu juga dengan beliau ya Bapa, turunkanlah juga kebijaksanaan kepadanya ya Bapa, agar ia dapat menyampaikan materi dengan metode yang terbaik sehingga kami dapat menerimanya dengan mudah ya Bapa. Kami juga adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dosa. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, hapuskan itu agar tidak terhalang kasih dan corona yang tidak Kau berikan kepada kami. Ini doa yang dapat kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih. Nah, pada pertemuan hari ini ada 4 topik yang mau kita bahas ya. Tapi sebelumnya saya mau cek kehadiran dulu. Kita isi absennya sambil berjalan absennya ya. Ya. 4 topik yang kita bahas hari ini. Yang pertama, konsep laju reaksi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, persamaan laju reaksi. Dan yang keempat, teori pembukaan. Dari sini kita harus tahu persepsi untuk materi ini. Ya, kita harus tahu apa itu reaksi, apa itu reaksi. Jangan dilupakan ya. Reaksi, ya. Dan juga persamaan reaksi, penyetaraan bersama reaksi juga harus tahu, ya. Bisa ya, itu persepsinya, sehingga kita boleh masuk ke materi ini. Teman-teman semua, kita mulai dari konsep laju reaksi, ya. Pengertian laju reaksi, ya. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi dan laju terbentuknya atau bertambahnya produk, ya. Penentuan laju reaksi dapat ditentukan melalui percobaan dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihasilkan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Contohnya, reaksi antara logam magnesium dengan asam klorida dapat ditentukan dengan mengukur jumlah salah satu produknya, yaitu gas hidrogen. Kita lihat reaksinya ya. Mg dalam keadaan solid tambah HCl aqua dash ya, menghasilkan MgCl2 aqua dash dan H2O dalam bentuk gas. Ungkapan laju reaksi untuk sistem homogen, cara yang umum digunakan untuk menyatakan laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi ya, laju pengurangan konsentrasi molar reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satuan waktu sebagai berikut ya. Kita lihat reaksinya ya. Mr ya, M kecil, R reaksi yang menghasilkan N koefisiennya P per produknya. Inilah dia dalam bentuk rumus ya. V sama dengan delta konsentrasi R per delta T ya, atau V positif ya, positif delta konsentrasi P di per delta T dengan N reaksi atau reaktan, P produk atau hasil reaksi, P laju reaksi, dan T waktu ya. Delta R perubahan konsentrasi molar reaksi, delta P perubahan konsentrasi molar produk. Satuan laju reaksi dinyatakan dalam mol per liter sekon ya, atau mol ya, molaritas sekon per
Yang kedua, faktor yang kedua adalah konsentrasi reaksi. Konsentrasi reaksi semakin besar, maka laju reaksi semakin cepat. Ya. Kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga, tekanan. Tekanan ruang semakin besar, maka volume ruang semakin kecil. Konsentrasi semakin besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Faktor yang keempat adalah suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, reaksi akan berjalan lebih cepat. VA sama dengan V0 kali delta V pangkat TA kurang T0 per delta T, di mana VA adalah laju pada saat TA, suhu akhir, V0 laju pada saat TO, suhu awal, sedangkan delta V pertambahan laju ataupun percepatan, sedangkan delta T adalah koefisien kenaikan suhu. Faktor yang berikutnya adalah katalis. Ya, katalis itu apa? Adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu tidak ikut bereaksi, ya kan? Atau tidak mengalami perubahan kekal. Nah, inilah dia diagram katalis antara proses reaksi dengan energi. Nah, katalis dibedakan menjadi dua. Apa itu? Yang pertama katalis homogen atau katalis yang sefase dengan zat yang dikataliskan. Contohnya apa? Larutan besi 3 klorida pada reaksi penguraian H2O2. Yang kedua, katalis heterogen atau katalis yang tidak sefase dengan zat yang dikatalis. Contohnya apa? Serbuk MnO2 pada penguraian kalium klorat. Hubungan kuantitatif antara reaksi dengan laju reaksi dinyatakan dalam suatu persamaan, namanya adalah persamaan laju reaksi. Bentuk persamaannya secara umum Na tambah Nd menghasilkan Pc tambah Kd. Maka persamaan lajunya V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y, di mana K adalah konsentrasi laju reaksi, X dan Y adalah orde reaksi. Apa makna orde reaksi? Ada namanya orde nol. Artinya reaksi dikatakan berorde nol terhadap salah satu reaksi jika perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi reaksi. Oke, ini dia diagramnya ya. Kemudian ada orde 1. Apa itu maksudnya? Reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Ini dia diagramnya ya. Kemudian ada namanya orde 2 ya. Dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Ini dia diagramnya. Oke. Kemudian ya, bagaimana menentukan laju reaksi? Persamaan laju reaksi ditentukan dari eksperimen atau percobaan ya. Salah satu cara menentukan persamaan laju reaksi adalah dengan metode laju awal. Contoh ya, nitrogen oksida NO bereaksi dengan hidrogen H2 membentuk dimetilkret oksida N2O dan uap air. Ini reaksinya. Ini sudah setara. 2NO wujud gas tambah H2 ya menghasilkan N2O tambah H2O. Sudah setara? Sudah. Ada data percobaan dari eksperimen tadi ini. Percobaan 1, 2, 3, 4 ada konsentrasi awal ya NO dan Br, kemudian ada laju reaksinya. Ya, tentukan tingkat reaksi terhadap NO dan tingkat reaksi terhadap Br2, tingkat reaksi total, persamaan laju reaksinya. Nah, ini cara menentukannya ya. Untuk menentukan tingkat reaksi terhadap NO tadi, kita gunakan konsentrasi mol Br yang sama, yaitu percobaan 1 dan 4. Ya, percobaan 1 dan 4. Maka R1 per R4 sama dengan konsentrasi NO yang pertama per konsentrasi NO
tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan antar partikel yang memiliki energi cukup serta arah tumbukannya yang tepat. Nah, jadi laju reaksi bergantung pada 3 hal, yaitu apa? Frekuensi tumbukan, energi partikel reaksi, dan arah tumbukan. Nah, energi pengaktifan atau energi aktivasi EA, ya, energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif. Semua reaksi eksoterm merupakan maupun yang endoterm memerlukan energi pengaktifan. Oke, nah semakin besar konsentrasi, semakin besar pula frekuensi tumbukan. Nah, semakin tinggi suhu, semakin banyak molekul yang mencapai energi pengaktifan. Katalis bekerja dengan menurunkan energi aktivasi, tetapi tidak mengubah perubahan energi reaksi. Katalis bersifat spesifik dan diperlukan dalam jumlah sedikit. Katalis tidak mengalami perubahan yang kekal, tetapi terlibat dalam mekanisme reaksi dan diperlukan dalam jumlah sedikit. Saya ada soal, ya. Coba lihat ini, ya. Yang pertama, ada 2 soal. Coba kerjakan, saya beri waktu 2 menit. Untuk pertanyaan pertama, suatu reaksi kimia yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius memerlukan waktu 40 detik. Ya, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi akan lebih cepat 2 kali dari semula. Berapakah waktu yang diperlukan jika suhu dinaikkan menjadi 50 derajat Celcius? Siapa yang bisa mengerjakan? Oh, silakan. Kerjakan ke depan, ya. Dihapus dulu ya, dihapus dulu ya. Ya, yang lainnya dikerjakan juga di bukunya, ya, supaya kita bisa bandingkan apakah jawaban kita itu tepat atau perlu diperbaiki. Sudah? Oke, berarti waktu yang diperlukan jika suhu dinaikkan menjadi 50 derajat itu adalah 10 detik. Ya, sudah benar ya? Paham sampai sini? Oke. Pertanyaan kedua, ya. Pertanyaan kedua, kita ada reaksi, ya. Hasil percobaannya seperti ini, ya. Ada konsentrasi NO, ya. Kemudian ada konsentrasi Br2, kemudian ada laju reaksinya, ya. Kita buat dalam bentuk tabel, ya. Percobaan pertama, konsentrasinya adalah 0,1, ya. Kemudian Br2-nya 0,05, ya. Laju reaksinya adalah 6. Di sini ini ya tabelnya, ya. Di sini 0,2, ya. Di sini 0,05, di sini 12, di sini 0,3, di sini 0,1, di sini 24, di sini 0,1, di sini 12, ya. Oke, yang ditanya adalah tentukan laju reaksi NO, kemudian laju reaksi BR2 bersama laju reaksi dan harga konstantanya, ya. Silakan kerjakan, saya berikan waktu 2 menit juga. Oke, ada yang bisa mengerjakan di depan? Ada? Oke, silakan. Atau dihapus saja dulu, dihapus saja sebelah sini. Ada kerjaan temannya.
Oke, ya, seperti ini sudah benar. Ya, sudah benar dia. Paham sampai di situ? Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Tadi saya paham mengenai teori tumbukan. Jadi apakah semua tumbukan dapat menimbulkan reaksi? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Apakah semua tumbukan di wilayah dapat menimbulkan reaksi? Nah, reaksi itu ya tumbukan itu kan terjadi kalau ada gerakan molekul ya, gerakan molekul. Nah, gerakan molekul itu dia dipengaruhi oleh adanya energi kinetik. Jadi semakin besar energi kinetiknya, maka semakin besar pula gerakan antar molekulnya. Itu dia ya, Dek ya, bisa ya, Dek ya? Oke. Ada lagi yang bertanya? Oke, ya kamu. Iya, silakan. Baiklah, saya mau bertanya. Saya kurang mengerti dari fungsi katalis dalam mempercepat suatu laju reaksi dan dapat menumbuhkan energi aktivasi. Mengapa hal tersebut demikian dan mengapa dapat dikatakan menurunkan energi aktivasi tersebut? Yang pertanyaan yang bagus juga ya. Kenapa katalis itu ya kan dia mempercepat reaksi gitu ya. Tapi kenapa dia dapat menurunkan energi aktivasi? Nah, ada beberapa reaksi yang suka bereaksi ya. Yang suka bereaksi kenapa? Karena tingginya energi aktivasi. Maka dari itu kita perlukanlah katalis. Katalis itu kan zat yang mempercepat terjadinya reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Nah, dengan adanya katalis, jadi reaksi itu semakin cepat. Jalur yang biasanya berubah menjadi jalur yang berbeda. Nah, sehingga energi aktivasi menjadi bisa ya? Saya rasa sampai di sini ya untuk materi hari ini kita ada kesimpulan yaitu ada faktor, ada 5 faktor tadi ya yang mempengaruhi laju reaksi ini. Yang pertama adalah luas permukaan, kedua suhu, ketiga adalah konsentrasi, kemudian tekanan, dan yang terakhir adalah katalis. Ya, saya harap untuk hari ini dapat menambah ilmu saudara-saudari. Saya mau lihat absennya. Tadi sampai mana selesai absennya? Terima kasih. Kalau kita mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Hari ini siapa yang menutup doa? Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Saya akan doakan dengan secara misi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Kami telah selesai dengan belajar. Ya Allah, terima kasih Engkau telah meridhoi jalannya pembelajaran kami ini. Tunjukkan kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya. Tunjukkan kepada kami keburukan agar kami menjauhinya. Lindungilah kami dari bimbinganmu. Tunjukkan kami dari mara-mara yang malapetaka. Tuntunlah kami di dalam sawah asalmu di jalan yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Oke, terima kasih. Berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kesimpulan dan kimia ya. Harap dipersiapkan bahan-bahannya dan jangan lupa untuk pertemuan ini tugasnya dikerjakan pada buku pegangan halaman 54 sampai dengan 56 ya. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Demikianlah cuplikan salah satu pertemuan pembelajaran saya secara tatap muka pada mata kuliah kimia umum yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.